Sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, When you can't trace His hand, trust His heart. trust His heart. He sees the master plan. He holds our future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the first and the last. And like a tapestry, He's leaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good
I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them, they turn away. I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my words to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go if you lead me. I will hold your people in my heart. I will go when you lead me. Father, lead me. I will go, I will follow endlessly. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan
bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Oh, oh, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, When you can't trace His hand, trust His heart. trust His heart.
our future in His hands. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the first and the last. And like a tapestry, He's leaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true.
Shalom adik-adik, kembali lagi kita di ibadah Star Kids. Hari ini tanggal 28 Februari 2021. Nah, kita mau mulai ibadah kita, nggak ada lagi yang masih lari-larian, nggak ada lagi yang main-main, nggak ada lagi yang masih bercanda-bercanda. Ya, kita mau mulai, kita mau menyanyi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cidina berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan. Kalau sekarang kami mau menyanyi, kami mau mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik masih ingat nggak minggu lalu ceritanya apa? Tentang Musa. Musa kenapa adik-adik? Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, hari ini kita mau nyanyi, kita mau katakan, Tuhan saya mau dengar Tuhan manggil nama saya. Tuhan sudah memanggil setiap kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita semua girang, kita semua senang. Kita menyanyikan lagu, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, kita menyanyi lagu dari awal lagi ya, mendengar Tuhan panggil nama setiap kita. Ayo adik boleh bangkit berdiri, boleh tepuk tangan sambil kita nyanyikan lagu ini. Kita mau jawab, ya Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, Tuhan Yesus amat cinta pada setiap adik-adik yang mau
menjawab, yang mau mendengar panggilan Tuhan Yesus. Nah, setelah kita mendengar panggilan Tuhan Yesus tinggal dalam hati setiap kita, kita bersuka cita adik-adik. Kita mau nyanyikan lagu, Oh Sukacitaku. Tepuk tangan ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Bam 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 bam. Kita mau sama-sama bersuka cita ya adik-adik. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Bam 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 bam. Hanya kepada Yesus saja kita berserah. Nah, setelah kita mendengar panggilan Tuhan Yesus, kita bersuka cita karena Dia Allah yang menyelamatkan setiap kita, yang membebaskan kita dari dosa. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Tidak hanya didengar adik-adik, tapi juga ditanam dalam hati setiap kita, supaya bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Adik-adik semua boleh duduk ya. Kamu siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Kamu katakan, firman Tuhan, ku mau dengar, ku mau tanam dalam hati setiap kita, ku mau bertumbuh, dan aku mau berbuah lebat. Karena Yesus sudah terlebih dahulu sayang pada setiap kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ya, kita boleh hanya bergantung pada Tuhan Yesus saja. Kita boleh mendengar firman Tuhan, kita boleh bertumbuh subur dan berbuah lebat. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali hari Minggu, hari ini. Sekarang kita mau dengarkan cerita tentang 10 tula yang diturunkan oleh Tuhan kepada orang Mesir. Karena Raja Firaunnya berkeras hati. Nah, pada waktu itu Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk menghadap ke Firaun, untuk membiarkan bangsa Israel pergi ke padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi Firaun tidak mengizinkannya. Kemudian Tuhan berbicara kepada Harun dan Musa, pukullah air di sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang di dalam sungai Nil mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil. Kemudian benaran airnya berubah menjadi darah. Semua ikan di sungai Nil mati, sehingga sungai Nil berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi Firaun masuk istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu. Air menjadi darah itu genap selama 7 hari. Dan Tuhan kembali berfirman kepada Musa, pergi menghadap Firaun, katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulai seluruh daerahmu dengan katak. Dan Firaun tetap tidak membiarkan orang Israel itu pergi. Akhirnya katak-kataknya mengeriap dalam sungai, naik masuk ke dalam istana, ke kamar tidur, sampai ke rumah pegawai-pegawainya, ke rakyatnya, bahkan ke pembakaran roti, sampai ke adonan. Katak-katak itu memanjatin orang-orang, sampai semuanya ada katak. Nah, kemudian Firaun memanggil Musa, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa ini pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan. Maka katak itu dijauhkan. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati, lenyap dari rumah. Kataknya semua mati. Nah, kalau katak mati kan bau ya. Karena bangkai-bangkai ditumpuk-tumpuk hingga tanah itu berbau busuk. Tapi waktu Firaun lihat, oh kataknya udah mati semua nih. Udah gak apa-apa. Udah lega. Malah dianya berkeras hati. Dia gak kasih orang Israelnya pergi. Dia sudah mengingkari janjinya. Akhirnya Tuhan berfirman lagi kepada Musa. Katakanlah kepada Harun untuk mengulurkan tongkatnya, pukullah ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya, mukul ke debu tanah, maka semua nyamuk-nyamuk hinggap pada manusia, sama binatang, segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir.
Tetapi Firaun tidak mau mendengarkan. Dia tetap berkeras hati. Dan kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangun pagi-pagi, berdiri menantikan Firaun di sungai. Menyuruh Firaun untuk membiarkan umatnya pergi. Nah, tetapi Firaun gak mau. Nah, Tuhan bilang kalau misalnya Firaun tidak mau membiarkan orang Israel itu pergi, maka akan diturunkan lalat pikat. Dan akhirnya datanglah banyak-banyak lalat pikat di istana Firaun, di rumah pegawai-pegawainya, seluruh tanah Mesir. Semuanya menderita karena lalat pikat. Lalat pikat itu lalat yang menghisap darah. Dan Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Dia mengizinkan. Nah, kemudian Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkan dari Firaun dan pegawai-pegawainya. Tetapi sekali ini Firaun tetap berkeras hati. Dia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Dan Tuhan berfirman lagi kepada Musa, pergi menghadap Firaun dan berbicara kepada Firaun. Tuhan berfirman untuk membiarkan umat Israel pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau Firaun tidak mau membiarkan mereka pergi, maka ternak, semua kuda, keledai, unta, lembu, sapi, kambing, domba akan kena tulah Tuhan, ya ini kena penyakit sampar. Jadi semua binatangnya kena penyakit sampar dan mati. Tetapi segala ternak orang-orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Karena Tuhan hanya menurunkan penyakit sampar kepada binatang-binatang orang Mesir. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Dan tulah ke-6, bara. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun untuk mengambil jalaga dari dapur dan berdiri di depan Firaun dan menghamburkan ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Dan pada saat itu terjadi, orang Israel tetap tidak diperbolehkan pergi sama Firaun. Dan turun tulah ke-7. Turun tulah ke-7 itu hujan es. Hujan es itu sangat dahsyat yang belum pernah terjadi di Mesir. Sehingga semua tumbuh-tumbuhan, binatang yang tertimpa sama hujan es itu menjadi mati. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini kepada Tuhan. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan. Guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan dan berhenti. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es itu telah berhenti, dia terus berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan kembali berfirman kepada Musa, pergi menghadap Firaun untuk membiarkan umatku pergi. Kalau Firaun tidak membiarkan
orang Israel pergi, maka Tuhan akan mendatangkan belalang. Dan Firaun tidak mau membiarkan umat Israel pergi. Akhirnya turunlah belalang-belalang. Belalangnya banyak sekali. Semua memakan habis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dan pohon. Akhirnya Firaun kembali memanggil Musa dan berkata, "Aku telah berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Dan berdoalah kepada Tuhan supaya bahaya maut ini dijauhkan daripadaku." Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan. Sebaliknya, angin dari barat yang sangat kencang meniup. Belalang-belalang itu dilemparkan ke dalam laut Teberau. Tidak ada satupun belalang yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Firaun tetap tidak mengizinkan. Dan akhirnya Tuhan membuat langit gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Dan semuanya gelap gulita selama 3 hari. Gak ada satu orang pun yang dapat melihat temannya. Gak ada yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa, "Pergilah beribadahlah kepada Tuhan." Dan Musa berdoa lagi kepada Tuhan. Tetapi Firaun tetap berkeras hati tidak membiarkan mereka pergi. Dan Tuhan berkata kepada Musa, "Aku akan mendatangkan 1 tula lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini." Dan tula yang ke-10, setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun sampai semua anak sulung orang-orang Mesir dan juga anak sulung hewan. Dan terjadilah seruan hebat di seluruh tanah Mesir yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Firaun menangis meraung-raung karena anaknya mati. Itulah 10 tula yang diturunkan Tuhan kepada bangsa Mesir, kepada Firaun, karena dia tidak membiarkan umat Israel pergi. Setelah tula ke-10, akhirnya bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi dia harus mengalami 10 tula dulu. Demikianlah cerita hari ini. Masih ingat gak tulanya? Ada 10 tula. Tula pertama, air menjadi darah. Kedua, katak. Ketiga, nyamuk. Keempat, lalat pikat. Kelima, penyakit sampar pada ternak. Keenam, bara. Ketujuh, hujan es yang disertai oleh guntur. Ke-8, belalang. Ke-9, gelap gulita. Ke-10, anak sulung mati. Sekarang Tante kasih ayat hafalannya ya. Di Kisah 5 ayat 29. Sama-sama ya, ikutin ya. Kita harus lebih taat kepada Allah. Ulangi, kita harus lebih taat kepada Allah. Sekali lagi, kita harus lebih taat kepada Allah. Demikian cerita minggu ini. Selamat siang adik-adik semua. Sampai bertemu lagi minggu depan.
Bye-bye. Nah adik-adik, tadi Tante Ana udah cerita tentang 10 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Kenapa? Karena Firaun nggak kasih bangsa Israel keluar dari Mesir. Jangan lupa, minggu ini juga ada pertanyaan. 5 pertanyaan yang biasa dikasih setiap kali setelah habis cerita. Catat baik-baik ya. Pertama, sebutkan tulah nomor 1 dan nomor 6. Kedua, sebutkan tulah nomor ketiga dan ketujuh. Yang ketiga, sebutin tulah yang keberapakah? Belalang itu. Yang keempat, penyakit sampar adalah tulah keberapa adik-adik? Dan yang terakhir, sebutin tulah nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Semuanya dikirimin ke Tante Erni ya adik-adik ya. Sekarang kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, pimpin kami untuk menjadi anak yang dengaran. Tuhan pimpin supaya kami dapat menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dan ajar kami untuk taat kepada Tuhan dan juga orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu ya. Sampai jumpa minggu depan lagi. Bye-bye. Pertanyaannya dijawab ya, ayat hafalan dikirim. Bye.